Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di materi kali ini, kita akan belajar mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, atau sering kita singkat dengan APBN. Sebagai gambaran untuk teman-teman, di materi APBN ini kita akan belajar yang pertama adalah pengertian dari APBN, kemudian fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis pengeluaran negara, mekanisme penyusunan APBN, dan yang terakhir kita akan belajar pengaruh APBN terhadap perekonomian. Negara memiliki kesamaan seperti setiap individu yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara makro, negara juga membutuhkan dana untuk membangun perekonomian. Maka dari itu, sebuah negara akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara secara berkala. Anggaran pendapatan dan belanja negara inilah yang kita kenal dengan istilah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi dari slide ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya negara memiliki kesamaan dengan individu, yang mana untuk memenuhi kebutuhannya negara membutuhkan dana. Dan secara makro, dana itu digunakan untuk membangun perekonomian. Dan untuk itu, negara menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara secara berkala yang kita kenal dengan istilah APBN. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Jadi, APBN ini dia merupakan skalanya tahunan dan berhubungan dengan pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yang mana 1 tahun anggaran ini dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang. APBN dalam 1 tahun anggaran meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Yang kedua, kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. Dan yang ketiga, penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Itulah hal-hal dalam 1 tahun anggaran APBN. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Tahun anggaran maksudnya adalah periode pelaksanaan APBN, yaitu selama 12 bulan. Dan sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, yang mana sebelumnya tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya. Jadi tahun anggaran itu berubah sejak tahun 2000, yang mana tahun anggaran sesuai dengan tahun kalender, yaitu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu fungsi dari APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara
agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. APBN harus dirumuskan sedemikian rupa yang mencakup perkiraan periodik dari semua pengeluaran dan sumber penerimaan. Nah, berikut fungsi dari APBN. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Yang dimaksud dengan fungsi otorisasi merupakan anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sehingga setiap kegiatan yang berdasar dari APBN dapat dipertanggungjawabkan karena berlandaskan hukum. Jadi, fungsi otorisasi maksudnya adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara, sehingga setiap kegiatan yang berdasar dari APBN dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah fungsinya yaitu fungsi perencanaan. Bahwasanya anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Jadi pasti teman-teman kalau misalnya kita mendengar fungsi perencanaan sudah jelas bahwa anggaran negara ini menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Artinya adalah anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Maksudnya adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima, fungsi distribusi. Maksudnya adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi mungkin dari nama fungsinya saja teman-teman sudah bisa menggambarkan apa itu maksud dari masing-masing fungsi ini. Jadi kalau fungsi stabilisasi jelas bahwa dia anggaran pemerintah ini berfungsi untuk memelihara dan mengupayakan stabilitas atau keseimbangan perekonomian. Sedangkan distribusi bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Dan untuk alokasi, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selanjutnya, tujuan APBN. Tujuan APBN ada dua. Yang pertama adalah memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan, serta peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Jadi, tujuan dari adanya APBN ada dua. Yang pertama, memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Dan yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya, kita akan membahas sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan pendapatan negara merupakan, artinya adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Jadi, ada beberapa sumber dari penerimaan negara. Yang pertama kita kenal dengan istilah pajak. Pajak artinya adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Proses pungutan tersebut dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayar pajak. Sumber pajak ini bisa berasal dari dalam negeri dan bisa berasal dari kegiatan internasional seperti impor. Pajak yang berasal dari dalam negeri contohnya adalah pajak penambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB,
serta pajak penghasilan. Sedangkan pajak yang berasal dari kegiatan ekonomi internasional adalah bea masuk dan bea keluar. Sumber-sumber penerimaan negara yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, merupakan seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang sumbernya bukan dari pajak. Karena dia penerimaan negara bukan pajak, maka artinya adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang sumbernya bukan dari pajak. Contohnya adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan BUMN, pemanfaatan sumber daya alam, jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, utang luar negeri, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, sumber-sumber penerimaan negara adalah penerimaan hibah, yang mana dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk mengembalikan hibah. Hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya, karena tergantung pada kerelaan dari pihak yang memberi hibah. Nah, jadi kalau misalnya untuk hibah, kita tidak tahu berapa perolehannya, karena tergantung pada kerelaan dari pihak yang memberikan hibah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pengeluaran negara. Dalam APBN Indonesia, pengeluaran negara atau pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan. Belanja negara dibagi menjadi dua, ada belanja pemerintah pusat dan ada belanja pemerintah daerah. Belanja negara diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga fokus belanja pemerintah ada pada pembangunan SDM atau sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Jadi kalau misalnya pengeluaran negara ini terbagi atas dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan kepada kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan, di mana belanja negara dibagi atas dua, belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Dan belanja negara ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga difokuskan pada pembangunan SDM, penguatan infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan APBN tiap tahun akan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan atau RKP sehingga tujuan negara dapat tercapai. Jadi, mekanisme penyusunan APBN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan juga sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dan juga disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahunan, sehingga nantinya tujuan negara dapat tercapai. Selanjutnya, kita akan membahas yang terakhir, pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN merupakan sarana yang efektif untuk mengarahkan dan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan negara, dan setiap tindakan negara dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan APBN. Selain itu, dengan adanya APBN, maka kita dapat mengetahui prioritas apa yang sedang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga seluruh masyarakat dapat menyatukan pandangan dan gerak langkah bersama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang menjadi prioritas utama sesuai dengan yang digariskan dalam APBN. Pengaruh APBN terhadap perekonomian akan sejalan dengan fungsi APBN, yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal.
Melalui APBN, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas dan mengembangkan perekonomian negara, mendorong investasi, dan dapat mengatur tingkat harga. Jadi pengaruh APBN terhadap perekonomian ini sangat penting, yaitu dengan adanya APBN maka itu akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan negara. Selain itu, dengan adanya APBN, maka kita dapat mengetahui prioritas apa yang sedang mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga kita sebagai masyarakat dapat bersatu dengan pemerintah atau bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang menjadi prioritas dari pemerintah tersebut. Selain itu, pengaruh dari APBN terhadap perekonomian adalah dengan adanya APBN, maka pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas dan mengembangkan perekonomian negara, mendorong investasi, dan dapat mengatur tingkat harga. Oke, sekian materi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Semoga materi yang disampaikan dapat teman-teman pahami. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.